tidak akan roboh oleh hembasan puting beliung yang paling gila sekalipun. Tetap kukuh, tetap gagah gunung itu. Jadi perumpamaan mereka itu tak lain adalah gunung-gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Humul jibalu fasal anhum musadimahum madza ra'au minhum fi kulli mustadami. Sallallahu alaihi. Bait ini berbicara tentang keguguhan, keteguhan Nabi dan para sahabatnya yang merupakan bala tentara Islam. Bab ini berbicara tentang kegigihan mereka di dalam pertempuran, di dalam peperangan. Bab ini mengajarkan kepada kita semua agar memenangkan pertarungan rohani di tengah kehidupan yang semakin tidak pasti. Saya akan membacanya kata per kata sebagaimana biasa. Hum, adapun itu mereka, Nabi dan para sahabat, al-jibaluh ialah gunung gemunung. Jadi Nabi dan para sahabat itu diilustrasikan sebagai gunung-gunung. Gunung tentu saja kita tahu ya, tidak akan roboh oleh hembasan puting beliung yang paling gila sekalipun. Tetap kukuh, tetap gagah gunung itu. Jadi perumpamaan mereka itu tak lain adalah gunung-gunung. Itu artinya adalah bahwa berhadapan dengan para musuh yang penuh dengan semangat dan kecanggihan dalam berperang, pantangan bagi Nabi dan para sahabatnya itu kocar-kacir. Pantangan bagi mereka itu bergeser. Mereka gagah sekaligus kukuh. Dan itu sudah diuji melalui peperangan demi peperangan. Kalau tidak percaya, kata musannif, kata Imam Busiri ya, fasal maka bertanyalah engkau anhum tentang mereka, yaitu Nabi dan para tentara Islam itu, musadimahum terhadap orang yang pernah berjumpa dengan mereka di medan pertempuran. Coba tanyakan kepada para musuh sana, bagaimana kesan mereka tentang tentara-tentara Islam itu. Mereka akan mengatakan bahwa Nabi dan para tentara Islam itu laksana gunung gemunung yang gagah dan tangguh. Madza ra'au? Apa yang mereka lihat? Mereka para kafir nih ya. Minhumu dari bala tentara Islam itu fi kulli mustadami dalam setiap pertempuran. Jadi karena landasan mereka itu adalah ketauhidan, maka mereka itu dijadikan kukuh oleh Allah Ta'ala. Jadi pelajarannya adalah siapa di dalam hidup ini pijakan hidupnya itu adalah Allah, pasti kukuh hidupnya. Pasti gagah jurus-jurus rohaninya. Nah, orang yang kocar-kacir dalam kehidupan itu pasti pijakan hidupnya itu bukan Allah. Kocar-kacir, gampang kocar-kacir, gampang berubah-ubah oleh berbagai macam persoalan kehidupan. Gampang berubah-berubah. Tidak memiliki kepastian. Jadi yang memiliki kepastian itu adalah orang yang setia kepada kebenaran. Dan mereka adalah ahli tauhid. Setia terhadap kebenaran. Kita bisa menguji kesetiaan kita kepada kebenaran itu lewat apakah kita
bisa memenuhi janji ketika kita berjanji dengan seseorang? Apakah kita bisa berpegang kepada kebenaran-kebenaran di dalam kata-kata kita? Apakah sudah betul-betul tidak berjarak antara kata-kata dengan amal, dengan perbuatan? Nah, kalau itu terjadi, berarti ada kesetiaan, ada kekukuhan di dalam rohani kita, di dalam ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu saya teringat ya, menjelang perang Uhud. Perang Uhud. Ada dua kubu yang melahirkan dua pendapat menjelang perang Uhud itu. Yang satu kubu anak-anak muda yang darahnya mendidih oleh adanya peperangan itu. Yang kedua adalah kubu orang-orang dewasa yang lebih tentram, lebih tenang pemikiran mereka. Menjelang perang Uhud itu, Nabi itu kan tidak langsung memutuskan apakah mau berperang atau tidak, apakah mau keluar atau menunggu. Gitu ya. Tapi kubu anak-anak muda itu memanas-manasi. Kita mestinya keluar, jangan sampai kita itu terkesan ketakutan berhadapan dengan orang-orang kafir. Gitu. Kata anak-anak muda itu. Anak-anak muda. Nah, mendengarkan adanya respon dari kubu kaum muda ini, Kanjeng Rasul masuk kamar. Masuk kamar. Kemudian setelah beberapa waktu, beliau sudah keluar dengan mengenakan baju perang dan pedang di tangan. Sementara kubu orang-orang dewasa itu mencoba untuk ngadem-ngadepin Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul, bukankah kita itu sebaiknya menunggu di sini, defensif, bertahan di sini? Apa sabda beliau? Pantangan bagi seorang nabi ketika sudah mengenakan baju perang dan memegang pedang untuk mundur lagi. Ayo kita berangkat. Itu kan keteguhan hati itu ya. Keteguhan hati yang tidak bisa ditawar-tawar oleh apapun. Nah, ketika berhadapan dengan adanya kemungkinan kecamuk perang yang paling binal, yang paling mematikan, tetap saja pantangan bagi seorang nabi dan siapapun yang berpegang kepada nubuwah itu untuk mundur satu langkah pun, itu pantangan. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran seperti ini itu ya? Yang bisa kita ambil adalah bahwa pada hari ini kita tidak sedang menempuh peperangan sebagaimana peperangan di masa Nabi. Tapi peperangan kita hari ini adalah peperangan personal untuk betul-betul mengukuhkan ketauhidan dan spiritualitas kita di tengah gelombang-gelombang kehidupan. Jadi peperangan kita sekarang itu adalah peperangan yang sangat soft, yang sangat halus, lembut peperangan kita itu. Ada istilah peperangan tanpa menumpahkan darah. Pertikaian tanpa kita menyaksikan orang-orang yang tubuh mereka bergelimpangan. Lebih lembut lagi, lembut lagi. Jadi diperlukan tidak saja taktik, tapi adanya ketauhidan yang kukuh, yang menghunjam hingga dasar keilahian. Jadi kita itu sebenarnya ya seringkali gagal di peperangan yang lembut ini. Di peperangan yang lembut. Kalau peperangan yang kasar tuh ya, itu seringkali sukses membangkitkan emosi banyak orang. Bahkan ya, kalau ada peperangan yang kasar itu, orang-orang yang tidak sholat sekalipun itu bisa di depan. Ayo, bisa di depan. Kalau peperangan kasar. Tapi kalau peperangan yang lembut itu, tiba-tiba rohaninya bergelimpangan. Dan tidak pernah mengalami kemajuan. Itu sesungguhnya merupakan kekalahan di peperangan rohani. Akan tetapi,
Betapa tidak banyak orang yang merasakan pedihnya kekalahan di peperangan rohani itu. Itu tidak banyak. Kenapa? Karena musuh-musuh itu begitu lihai, menciptakan jebakan-jebakan sehingga kita itu merasa enak dengan kekalahan-kekalahan itu. Itu yang disebut dengan adanya apa? Langganan terhadap dosa-dosa. Itu kekalahan loh sebenarnya, kekalahan. Kalau di dalam menjalani hari-hari ya, kita tidak bersandar kepada Allah Ta'ala, kita bersandar kepada rasionalitas diri kita, kita bersandar kepada kerapuhan makhluk-makhluk, itu sesungguhnya merupakan wujud kekalahan yang sebenarnya. Kekalahan itu. Nah, baru kita akan mengalami kemenangan kalau kita sepenuh-penuhnya satu, terpaut dengan Allah Ta'ala dalam setiap kondisi diri kita. Yang oleh tarekat Tijaniyah itu kemudian dijadikan nafas zikir. Itu sesungguhnya agar antara penganut tarekat Tijaniyah dengan Allah Ta'ala itu tidak terputus lewat nafas zikir atau zikir nafas. Itu ya. Terus yang pertama, yang kedua, kalau kita lebih berpegang kepada logika tongkat rasional kita ya, pada saat itu sesungguhnya kita menomor sekiankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasio memang wajib kita pakai, tapi bukan untuk kita jadikan sandaran. Karena itu dalam hal apapun mesti kita selipkan insya Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan. Itu yang dialami oleh Kanjeng Rasul ya, yang sebenarnya merupakan peringatan untuk kita umatnya. Beliau itu pernah ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang jumlah Ashabul Kahfi itu berapa ya Rasul. Orang-orang Yahudi ini sesungguhnya dalam rangka nguji saja, tidak betul-betul mereka ingin tahu. Mereka itu tahu jawabannya lewat pembacaan mereka terhadap kitab Taurat. Ashabul Kahfi itu jumlahnya berapa? Nabi menjawab, besok jawabannya adalah. Karena Nabi berpegangan bahwa kalau beliau ditanya dan beliau tidak tahu, itu pasti biasanya turun ayat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Ternyata ditunggu besok, besoknya lagi, minggu depannya lagi, enggak turun ayat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan orang Yahudi itu. 2 bulan kemudian turun ayat, tapi ayatnya itu merupakan kritik terhadap Kanjeng Rasul. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah engkau sungguh berkata, nonnya non taukid ya. Lisya'in bagi sesuatu, ini fa'ilun dzalika ghadan. Aku akan mengerjakannya besok atau menjawabnya besok. Jangan katakan seperti itu. Illa ayyasha Allah. Gitu loh. Katakan kalau Allah berkehendak besok, gitu loh. Kalau Allah Ta'ala berkehendak itu besok. Jadi kepastian itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalkulasi akal pikiran kita tentang segala sesuatu yang kita pandang pasti, jangan pastikan. Beri ruang untuk apa? Untuk beroperasinya kehendak Allah Ta'ala yang boleh jadi tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Karena itu kalau kitab Hikam itu menyatakan ya, andaikan kita mendapatkan ilham bahwa besok itu akan terjadi sesuatu kepada kita, atau kita akan mendapatkan sesuatu besok, jangan lantas kita pastikan. Boleh jadi walaupun itu ilham tidak terjadi apa yang dijanjikan kepada kita. Boleh jadi kita belum memenuhi persyaratan untuk menerimanya besok. Allah memang penuh dengan kepastian. Yang perlu diragukan itu apakah kita bisa menyongsong kepastian itu atau tidak, gitu ya. Jadi karena itu kasih ruang untuk kebersadaran kita kepada Allah Ta'ala dalam rencana dan rancangan apapun, kasih ruang itu.
itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah betul-betul berpijak dengan kepastian kecuali kepada kepastian dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau secara matematika itu ya 2 tambah 2 4, dalam konteks ini 2 tambah 2 semoga menjadi 4. Beda loh. Jadi gitu. Jadi kita berjalan di bawah ruang lingkup kemahaan Allah Ta'ala, di mana kita tidak boleh mendahului kemahaan itu. Insya Allah gitu ya. Tapi jangan kemudian disalahgunakan insya Allah itu. Untuk apa? Untuk memastikan ketidakpastian. Besok ke rumah ya, insya Allah, maksudnya enggak. Nah itu kan, itu kemudian apa? Menurunkan kadar makna filosofi pada kata-kata insya Allah. Itu loh. Nah, dan yang paling berperan di dalam menurunkan kebenaran filosofis dalam insya Allah itu adalah para santri. Insya Allah. Untuk tidak mengatakan tidak. Sebab kalau bilang tidak enak. Insya Allah. Jadi nggak usah dimasukkan dalam hati kalimat-kalimat itu. Jadi kalau kalimat datangnya dari kiai insya Allah, masukkan ke dalam hati. Kecuali kiai yang bermental santri. Tapi kalau dari para santri yang tidak jelas insya Allah, nggak usah dimasukkan itu. Nanti kita kecewa menunggu. Makanya ya, pernah ada seorang kiai diundang ceramah di sebuah pengajian. Ketika kiai itu dihubungi lewat WA, kiai itu menjawab, ya insya Allah. Nah, yang mau bikin acara pengajian itu was-was hatinya. Loh, tanyakan lagi kok insya Allah itu. Bilang sama panitia itu loh. Tanyakan lagi itu. Panitianya bilang, Pak, ini insya Allahnya kiai harus dibedakan dengan insya Allahnya santri. Beda. Kalau insya Allahnya kiai itu dekat kepada pasti. Kecuali misalnya mati atau patah kakinya. Baru. Gitu loh. Nah, keteguhan kita bersandar berpijak di ketauhidan itu akan menjadikan diri kita bahkan jauh lebih gagah dibandingkan gunung-gunung dunia. Kita tahu ya, gunung-gunung itu merupakan paku, merupakan pasak bagi bumi. Jadi kenapa gunung diciptakan oleh Allah Ta'ala? Karena sebelum diciptakan gunung, bumi ini sering goyang. Dipaku oleh Allah Ta'ala dengan gunung, maka memiliki ketetapan, ketenangan gunung itu. Nah, dalam dunia rohani ya, ada orang-orang yang disebut sebagai wali autad. Wali autad ya. Autad itu artinya pasak atau paku. Pasak atau paku. Nah, wali-wali autad itu diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai pasak bagi kehidupan. Agar apa? Agar tidak selalu goyah. Nah, wali-wali autad ini mutlak pijakannya adalah Allah Ta'ala. Sehingga bagi mereka Allah lah satu-satunya yang pasti. Yang lain adalah gumpalan ketidakpastian. Jadi karena itu kita harus menyisakan adanya ruang ketidakmungkinan untuk terjadi bagi sesuatu yang secara akal pasti terjadi. Pasti terjadi. Jadi kita mesti mengalami migrasi, pindah dari berbagai macam ketidakmungkinan makhluk-makhluk menuju kepada kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti sebagian kecil orang Madura ya. Ada orang Madura yang punya hutang. Hutangnya ditagih besok katanya kan. Ditunggu besok nggak ada. Terus bilang orang yang dihutang itu, pastinya kapan? Senin katanya. Senin nggak ada. Nah terus begitu, akhirnya bilang itu,
orang yang ngutangin itu, sebenarnya kata-katamu itu bisa dipegang atau tidak? Kata yang ngutang itu, mohon maaf, mulut saya sudah rusak sejak dulu. Yalah colok rosak, Bang. Nah, jangan kita terperosok ke dalam mulut yang rusak itu, jangan. Karena itu harus kita satukan antara ungkapan dengan hati, antara ungkapan dengan amal kita. Harus kita belajar untuk betul-betul menyatukannya. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang oleh Allah Ta'ala dimurka. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian itu mengatakan sesuatu yang kalian tidak mengerjakannya sendiri, gitu loh. Itu pentingnya kita berpijak di bumi ketauhidan sehingga hidup kita kukuh, bahkan lebih kukuh dibandingkan dengan gunung gemonong itu. Kalau seperti itu, maka Allah akan menjadikan diri kita sebagai pengukuhan terhadap kehidupan orang-orang lain. Sehingga kita dipakai oleh Allah Ta'ala untuk berguna bagi orang lain. Kemarin saya ziarah ya ke Mbah Mangli. Mangli itu merupakan salah satu tempat di Magelang paling pojok sana. Sudah dekat dengan Salatiga itu loh ya. Persis di bawahnya gunung. Dan di situ jarang penduduk dalam batin saya. Orang wali berada di tempat yang terpencil seperti ini ternyata masih dicari oleh orang banyak itu loh. Kenapa? Itu dipakai oleh Allah Ta'ala bagi kemanfaatan orang banyak. Jadi padahal jalannya itu tidak bagus, rusak jalannya itu. Sudah naik turun berkelok-kelok, rusak pula. Masih banyak bis-bis ke sana. Saya takjub itu loh. Ini kalau orang dipakai oleh Allah Ta'ala tetap bisa menjadi magnet rohani bagi orang-orang lain untuk datang ke sana. Kenapa dipakai? Karena tidak mencela-mencela, rohaninya betul-betul gagah dipakai. Kalau mencela-mencela, gimana? Kalau ada orang dititipi sepeda ontel, sehari kemudian lenyap ontel itu, bagaimana mungkin akan dititipi motor? Coba pikir-pikir yang mau nitipi, kemarin sudah lenyap, apa mau dititipi lagi gitu loh. Jadi ilmu dan amal itu sebagai titipan Allah Ta'ala harus kita kukuhkan di dalam diri kita. Dikukuhkan, diteguhkan dalam diri kita. Nanti kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai duta pertolongan untuk orang-orang di sekitar kita. Jadilah kemudian kita sebagai orang yang dimanfaatkan, yang dipakai untuk kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesungguhnya merupakan bukit-bukit rohani, gunung-gunung rohani, orang-orang yang seperti itu. Jadi dalam kehidupan ini semakin banyak gunung rohani, semakin banyak bukit rohani, semakin tentram kehidupan. Dan semakin lenyap paku-paku bumi itu akan menjadi semakin bergelinjang, tidak karu-karuan. Nah, itu yang coba kita pertahankan agar kita, anak cucu kita minimal tidak bisa jadi gunung, ya jadi bukit. Minimal jadi bukit. Sehingga kita menjadi duta-duta pertolongan Allah Ta'ala bagi sesama. Oke, saya kira itu pengantar dari saya. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.